Tahukah kawan-kawan, bagaimanakah rintangan dan cobaan Nabi Soleh alaihissalam ketika berdakwah kepada kaum Samud? Yuk kita simak kisah berikut. Kaum Samud adalah kaum yang gemar bertani berternak dan pandai dalam bidang arsitektur, namun dengan keahlian tersebut mereka sombong dan merendahkan kaum lainnya. Dan kaum Samud adalah kaum yang sesat, suka berfoya-foya serta bermaksiat, seperti mabuk-mabukan dan berzina. Dikarenakan gaya hidup kaum Samud tersebut, maka Allah mengutus Nabi Soleh untuk berdakwah kepada kaum Samud agar kembali ke jalan yang benar. Kemudian Nabi Soleh mengajak mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya." Mendengar seruan Nabi Soleh tersebut, lantas kaum Samud tak terima dan marah serta menjawab, "Hei Soleh, kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami ragu dan khawatir terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Sebagian kaum Samud ingkar kepada ajakan Nabi Soleh alaihissalam, terutama orang-orang kaya dan berkedudukan tinggi, dan mengatakan omongan Nabi Soleh hanya omong kosong belaka. Namun ada juga sebagian kecil dari kaum Samud yang mengikuti ajaran Nabi Soleh alaihissalam. Dikarenakan pembangkangan dan banyaknya penolakan dari kaum Samud terhadap ajakan Nabi Soleh alaihissalam, maka Nabi Soleh meminta kepada Allah sebuah mukjizat agar kaum Samud mau beriman atau percaya kepada ajakannya. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Soleh untuk memukul batu yang ada di depannya, kemudian muncullah unta betina yang besar dan gemuk. Setelah diturunkan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Soleh pun berkata, "Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untuk menunjukkan kebenaran untukmu, sebab itu biarlah ia makan di bumi, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan membuat kamu ditimpa azab yang dekat." Kaum Samud yang melihat peristiwa tersebut pun kaget dan terperangah. Sebagian ada yang beriman kepada Nabi Soleh, namun kebanyakan dari mereka mengatakan perbuatan Nabi Soleh itu adalah sihir. Kemudian Nabi Soleh berpesan untuk tidak mengganggu unta tersebut, dan mengizinkan kaum Samud untuk memerah susunya. Namun adanya unta tersebut membuat sebagian kaum Samud yang menentang Nabi Soleh khawatir, karena unta tersebut meminum banyak air dari sumber air kaum Samud, dikarenakan banyak ternak kaum Samud yang kekurangan air. Kemudian mereka memikirkan rencana jahat bagaimana mereka dapat menyingkirkan unta Nabi Soleh alaihissalam. Kemudian dua pemuda kaum Samud bernama Musada bin Muharij dan Gudar bin Salif membunuh unta tersebut dengan cara memanah betis dan menikam perutnya. Melihat hal itu Nabi Soleh alaihissalam bersedih dan mengatakan akan datang azab bagi kaum Samud yang tidak kembali ke jalan yang benar. Kemudian turunlah tanda-tanda azab tersebut. Pada hari pertama saat kaum Samud terbangun dari tidur, wajah mereka menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah, dan pada hari ketiga wajah mereka menjadi hitam. Kemudian pada hari keempat turunlah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum azab itu turun, Nabi Soleh serta pengikutnya meninggalkan tempat kaum Samud diazab, karena tahu ingin diazab bukan malah bertaubat, akan tetapi Nabi Soleh dikejar-kejar dan ingin dibunuh. Ketika mereka ingin membunuh Nabi Soleh, tiba-tiba muncul petir yang menggelegar dan gempa bumi yang sangat dahsyat. Lalu kemudian muncullah bebatuan-bebatuan besar yang datang dari langit menimpa kaum Samud. Wallahu a'lam bishawab.